Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hafiz dengan NIM 721411991. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai evaluasi dan pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Kemudian ciri-ciri dari yang terkandung dalam sistem atau pendekatan sistem ini itu satu, ada tujuan, yang kedua adanya komponen sistem, yang ketiga itu adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem, lalu yang terakhir adalah adanya interaksi antar komponen. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Jadi siklus hidup pengembangan sistem itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Lalu ada SDLC tradisional. Jadi SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki seluruh unsur-unsur pendekatan sistem dasar, diawali dari identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Selanjutnya ada prototyping. Jadi prototyping ini itu adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Jadi bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai itu akan terlihat dari sini, dari prototype. Kemudian proses membuat prototype ini disebut sebagai prototyping. Lalu jenis-jenis prototype itu ada dua. Yang pertama adalah prototype evolutioner. Jadi prototype evolutioner ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru yang kemudian dilanjutkan ke proses produksi. Kemudian lalu selanjutnya ada prototype persyaratan. Jadi prototype persyaratan ini itu adalah prototype yang dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Lalu untuk daya tarik dari prototipe itu sendiri, pertama ada membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Selanjutnya ada pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga ada pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Lalu yang terakhir adalah implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya, apa yang diinginkannya. Kemudian potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, ini terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Selanjutnya, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Kemudian ada prototype evolutioner, bisa jadi tidak terlalu efisien. Kemudian yang terakhir adalah antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu, kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan aplikasi cepat. Jadi pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development, disingkat RAD, itu adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut sebagai rekayasa informasi. Dan RAD ini memiliki 4 unsur-unsur penting. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah orang, yang ketiga adalah metodologi, yang terakhir adalah alat-alatnya. Selanjutnya adalah pengembangan berfase. Jadi pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Yang pertama adalah investigasi awal, yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah desain, selanjutnya konstruksi awal, yang kelima adalah konstruksi akhir, lalu ada pengujian, dan yang terakhir adalah pemasangan sistem. Kemudian kita akan membahas mengenai desain ulang proses bisnis. Jadi desain ulang proses bisnis atau business process redesign, biasa disingkat sebagai BPR, itu mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam dua hal. Salah satunya adalah
TI ini dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Selanjutnya ada pemodelan proses. Jadi pemodelan proses itu pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Jadi diagram ini itu mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Kemudian ada yang namanya diagram arus data, data flow diagram atau disingkat sebagai DFD. Jadi DFD ini itu adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah manajemen proyek. Jadi di manajemen proyek ini ada 4 unsur ya. Jadi yang pertama adalah steering committee, yang kedua adalah kepemimpinan proyek, yang ketiga adalah mekanisme manajemen puncak, yang keempat adalah dukungan web bagi manajemen proyek. Selanjutnya mengestimasi biaya proyek. Jadi untuk mengestimasi biaya proyek itu ada 3 tahapan, ada 3 metode. Jadi yang metode pertama itu adalah input pengestimasian biaya, yang kedua adalah alat-alat estimasi biaya, yang ketiga adalah output pengestimasian biaya. Jadi itu semua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.